menajam. Upaya untuk menangani pandemi dan dampak ekonomi akan terhambat jika isu perdamaian dan stabilitas tidak terus dijaga. Selain itu teman-teman, isu sentralitas dan soliditas ASEAN juga secara konsisten disampaikan oleh Presiden selama KTT. ASEAN harus benar-benar menjalankan prinsip-prinsip tersebut, harus walk the talk. Indonesia secara konsisten terus menjaga sentralitas dan soliditas ASEAN dan akan terus menjalankannya. But we cannot do it alone. We need everyone on board. ASEAN harus terus memegang dan melaksanakan prinsip-prinsip yang sudah disepakati bersama, misalnya the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, dan tidak membuka peluang negara manapun Hari ini adalah hari terakhir rangkaian KTT ke-37 ASEAN dan KTT-KTT terkait lainnya. Presiden Republik Indonesia hadir di dalam 11 ASEAN UN Summit, kemudian 4th Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP Summit, dan ditutup dengan penandatanganan RCEP. Hari ini saya bersama dengan Pak Menteri Perdagangan yang informasi lebih jauh mengenai RCEP. Baiklah teman-teman, saya mulai dengan pertemuan pertama 11 ASEAN UN Summit. Presiden Republik Indonesia antara lain menyampaikan bahwa tahun ini merupakan tahun yang sangat krusial bagi PBB. PBB sudah berdiri 75 tahun. Untuk dapat menjawab berbagai tantangan global, PBB tidak memiliki pilihan lain kecuali melanjutkan agenda reformasi yang nyata. Selain itu, Presiden juga menyampaikan beberapa hal lainnya. Pertama, PBB harus mengembalikan kepercayaan terhadap multilateralisme. Kepercayaan ini akan tumbuh jika multilateralisme dapat memenuhi harapan masyarakat dunia, termasuk di dalam melawan pandemi. Dalam jangka pendek, PBB harus berperan memenuhi akses terhadap obat-obatan dan vaksin bagi semua. Dalam jangka panjang, PBB dan ASEAN dapat berkolaborasi memastikan kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Di kawasan Asia Tenggara, belajar dari pandemi ini, Presiden menyampaikan bahwa kita berusaha membangun sistem dan mekanisme kawasan, seperti ASEAN Response Fund for COVID-19, ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies, ASEAN Comprehensive Recovery Framework, ASEAN Framework on Public Health Emergency, dan ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework. Presiden yakin perbaikan pada sistem kesehatan nasional dan regional dapat menjadi fondasi yang kuat bagi perbaikan tatanan kesehatan global. Yang kedua, Presiden menyampaikan pentingnya menjaga kemajemukan dan toleransi. Di tengah pandemi seperti saat ini, Presiden menyampaikan keprihatinan masih terus terjadinya intoleransi beragama dan kekerasan atas nama agama. Kalau ini dibiarkan, maka hanya akan mencabik harmoni dan menyuburkan radikalisme dan ekstremisme. Presiden menyampaikan bahwa hal ini tidak boleh terjadi. Saat ini dunia membutuhkan persatuan, persaudaraan, dan kerjasama untuk mengatasi COVID-19 dan tantangan global lainnya. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia berpandangan bahwa kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut. Nilai, lambang, dan sensitivitas agama harus selalu dihormati. Di saat yang sama, Indonesia mengutuk segala bentuk kekerasan dengan alasan apapun. Terorisme tidak ada kaitannya dengan agama. Presiden mengajak Sekjen PBB untuk terus bekerja sama memperkuat toleransi, mencegah ujaran kebencian, dan menolak kekerasan atas alasan apapun. Pernyataan Presiden mengenai terus perlunya diperkuat kerjasama toleransi dan mencegah ujaran kebencian ini secara khusus mendapatkan tanggapan positif dari Sekjen PBB. Dan sebagai penutup di dalam pertemuan KTT ASEAN PBB, Presiden menyampaikan bahwa keberagaman,
toleransi dan solidaritas merupakan pondasi yang kokoh bagi dunia yang damai, aman, dan stabil. Tahun ini merupakan tahun yang bersejarah. 15 negara telah menandatangani RCEP yang terdiri dari 20 bab, 8 aneks terkait akses pasar, dan 10 aneks terkait aturan petunjuk teknis. Sebagaimana diketahui, RCEP ini merupakan inisiatif Indonesia saat menjadi ketua ASEAN dan disepakati pada pertemuan pemimpin ASEAN bulan November 2011.